Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahil babil yasar Sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adadana amilahil afdalih. Alhamdulillah bin ni'mah wa bidayat wal hidayah, salatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna akramakum indallahi atqakum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Segala puja, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita sehat insyaallah. Selalu Allah memberikan rezeki kepada kita insyaallah. Selalu memudahkan segala urusan kita insyaallah. Salawat serta salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Agung yang diagungkan, zat yang maha agung Allah Subhanahu wa taala, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi umatnya, didapatkannya kita kelak syafaatnya, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini acara luar biasa, acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan serta santunan anak yatim. Ini berkah luar biasa. Yang pertama, al-fakir hormati, daripada ini yang mengadakan acara Ustaz Imran Rasadi SPDI Matabatul Hayatih. Mudah-mudahan Allah tetapkan badan, Allah panjangkan umur, Allah mudahkan urusan. Dan kepada Ustaz Abdullah wabil khusus, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, Allah berkahkan acara, Allah qabul hajat. Dan kepada Al-Mukarram Al-Hajj Yai Nur Insan, beliau MUI, orang yang alim, mudah-mudahan Allah selalu lindungi dari segala macam kesusahan, Allah setafiahkan badan. Dan kepada almarhum daripada keluarga almarhum Bapak Lisam, seluruh keluarganya, mudah-mudahan diberkahkan daripada acara ini, diqabul hajat, disetafiahkan badan semuanya, dan menjadi wasilah kepada kuburnya. Dan kepada RT, RW, Lurah, Bapak Lurah Irwansyah yang hadir, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan, Allah setafiahkan badan, Allah panjangkan umur. Dan kepada Qari tadi, Masya Allah luar biasa, dahsyat. Kenapa dikatakan ini lafaz kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti mendapatkan kita berkah. Dan kepada antum perempuan lelaki hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan, Allah panjangkan umur, Allah setafiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan khatamun nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan zainul makhluqat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan zainul wujud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan khairul mursalin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan sayyidul anbiya'i wal mursalin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah uswah, suri tauladan. Nabi Muhammad SAW adalah rahmah lil alamin, kepada seluruh alam. Nabi Muhammad SAW dikatakan huwa basyarun lakal basyar. Nabi Muhammad SAW dikatakan manusia tapi bukan manusia biasa. Kita duduk seperti ini, yang dikatakan alim, yang dikatakan para alim, semua ulama, karena Rasulullah SAW yang melihat, yang mensaksikan, yang menjadi persaksian kelak di yaumil qiyamah insyaallah, amin. Orang yang beruntung, yang dikatakan di Al-Quran laisal
khasirin, bukan orang yang mendapatkan kerugian, walakin muflahin, orang yang beruntung. Apa? Janji Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di Al-Qur'an Al-Karim, kuntum khairu ummah ukhrijatin nas. Sebaik umat yang mengenali nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik umat yang melihat dengan cara memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik umat yang mengikuti apa yang didengar melalui guru dan terus bersambung sanadnya sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik umat yang dikatakan duduk di majalis ta'lim, di mana tempat talabul ilmi, mencari ilmu. Ini luar biasa. Sahamat Ibn Athaillah Sakandari mengatakan min alamatil i'timad nusaru raja' inda wujudi zalali. Dalam hikamnya ada satu ulama wali, dia punya nama Syekh Ahmad Ibn Athaillah Sakandari, dari Mesir, dari Mesir, Iskandariyah, Mesir. Alim luar biasa. Begitu juga kita duduk, kita membaca maulid Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan isarah, untuk mendapatkan apa, nadharah, pandangan Allah Subhanahu wa taala di lubuk hati kita, supaya kita ngerti apa khairiyah kebaikan. Orang salat 5 waktu, orang wudu sebelum mengerjakannya, orang berdoa kepada Allah setelah mengerjakan salat 5 waktu. Ini luar biasa sembahyang yang dikatakan imaduddin, tiangnya agama. Kalau orang berbondong-bondong ke masjid musala, meramaikan musala untuk apa? Berjamaah. Ada saf-saf perempuan, ada saf laki. Iya. Nah, itu kadang orang memikirkan sesuatu, ia mencari sesuatu. Ini thalabul ilmi, mencari ilmu. Orang terus ngerti, orang mau ada ghirah, ada nafsu kepada khairiyah, kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Berlomba-lomba, kau tidak dilihat dari kau anak siapa, kau keturunan siapa, tapi dari seberapa ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dikatakan. Ini merayakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia nabi, dikatakan rasul, kita umat rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nabi manusia. Tapi dikatakan apa? Azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini gelar Allah. Ini nabi. Kita umat Rasul, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita takut akan apa yang Allah amar, perintahkan, maka kita kerjakan. Apa hakikatnya takwa? Seorang yang dilihat Allah. Suatu saat kala abdun saleh, orang yang mengerjakan salat, yang selalu beserta di hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat kala akan berhadapan dengan Khalik Allah Tuhannya. Man anta, ditanya. Dia mengatakan ana abduka, aku hambamu ya Rabb, ya aku Allah. Karena takwa. Sudah bertakwa kepada Allah, mengerjakan sholat yang diperintahkan, melaksanakan sunnah yang diamarkan Allah. Sunnah perintah Allah, sunnah perintah Allah, amar perintah Allah terbagi menjadi 2, sunnah dan wajib, wajib dan sunnah. Jadi hati-hati, kita melihat Nabi Muhammad SAW, lihat anak-anak yatim. Kita mengetahui anak-anak yatim karena kita melihat Nabi Muhammad SAW. Begitu akhlak Rasulullah, begitu sayang Nabi Muhammad kepada anak-anak yatim. Terus fuqara, orang yang susah dalam rezeki, yang gak seperti kita yang mudah. Perhatikan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dikatakan harta ini segala sesuatu itu nipu, khada'. Al-Mufassir mengartikan ayat itu mata'ul ghurur, mata' di sana khada', dia menipu. Gak ada untung-untungnya dunia, akan menipu, akan ngejongkrakin kita ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Tapi dengan harta yang kau sedekahkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala, bahkan meninggalnya syahidah seorang perempuan, syahid seorang laki-laki ketika sedekah. Seteguk air diberikannya minum kepada orang yang kehausan. Orang minta-minta, assalamualaikum, saya minta, dikasih seteguk air. Luar biasa, lebihkan air, duit kasih. Ini orang soleh, perempuan solehah, luar biasa. Jaminan Allah. Seketika itu Allah menyaksikan. Allah suruhkan malaikat sallu ala Muhammad. Allah suruh malaikat sallu ala Muhammad. Akhlak Rasulullah, akhlak, adab kita, tarbiyah Rasulullah. Madrasatul ula, seorang ibu, ia anak siapa? Anak orang tuanya. Punyalah satu lelaki mertua, terus sampai Siti Hawa. Waswas syaitan, dikatakan ketika itu memakan buah khuldi.
Fawaswas syaitan. Iblis laknatullah memberikan waswas. Dan ketika itu dimakan itu buah khuldi. Atas dasar apa Nabi Allah Adam Allah ampunkan? Di barakah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Karena salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantas seorang anak, kau tidak menangis melihat seorang anak yang yatim. Perhatikan itu. Wallahu la yanzur ila aswarikum. Allah dikatakan dalam Ihya Ulumuddin, Allah nggak melihat kepada rupa kita. Dia punya rupa, tapi nggak punya seorang yang di hatinya, seorang tuanya. Perhatikan betul-betul, karena pemerhati mata kita, hati kita, akhlak kita akan dilihat dari seberapa ihsan kebahagiaan kita. Ini luar biasa. Orang mengenali Allah, orang mengetahui Allah Khalik Tuhan yang menciptakan kita makhluk. Orang mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana rahmat Allah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang banyak mempunyai keutamaan di sisi Allah, orang yang sabar. Ini mengeluarkan harta ini enggak sembarangan. Kita harus ikhlas. Ikhlas ini enggak gampang. Ikhlas itu harus benar-benar yakin. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dalam kitab Sulamut Taufiq mengatakan, tangga untuk kita menuju tauhid keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bitahqiq, dikatakan dengan keyakinan. Hak menyatakan, oh ini benar, andai kata aku menyedekahkan hartaku akan Allah ganti. Bayangin, terus ganti, dibuang lagi, sedekahkan lagi, terus istiqomah. Ini luar biasa. Dan pahala yang Allah janjikan surga. Pahala yang Allah janjikan surga. Nabi Muhammad SAW mengatakan, man ahya sunnati, siapa kita menghidupkan sunnah Rasulullah, faqad ahabbani, orang itu mendapatkan kecintaan Nabi. Wa man ahabbani, dan siapa orang mendapatkan kecintaanku, kata Rasulullah, kana ma'i fil jannah, orang itu akan berkumpul dengan Nabi di surga. Ini kesenangan hati. Jangan sampai hati kita senang lihat neraka. Ada 7 lapis neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai hati kita mau menjadi orang bakhil, orang kikir. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai hati kita dekat, yang dikatakan orang yang jauh dari surga Allah, karena pikiran kotor, otaknya kotor, hatinya kotor. Wallahu la yanzuru ila aswarikum. Sehalus apa butiran kotoran di hati kita, Allah melihat. Dan andai kata seorang mendapatkan kemuliaan, wallahi haram daripada bakhil, kikir, kibria, sombong yang dikatakan ini. Kenapa bahaya? Idkum minan nar. Ini bahaya. Jauhkan diri kamu dari neraka. Ini bahaya. Orang kalau mengerti Allah, Allah menjadikan Rasul Nabi Muhammad SAW itu sebagai suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dikatakan, adakah satu manusia bisa seperti Rasulullah? Ma yumkin, tidak ada. Karena dikatakan Nabi Muhammad ini suri tauladan yang terbaik. Ahsanun nas, dikatakan. Al-Imam Al-Qutb Al-Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi Said Ghassan mengatakan, ahsanun nas khalqa wa khuluqa. Sebaik-baik manusia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepengen kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sudah Allah tata, Allah atur manusia bahwa ada kemuliaan dalam diri kita untuk kita bertakwa kepada Allah. Tawakkaltu 'ala Allah. Kita berserah diri kepada Allah, menyatakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau orang sudah ia di atas sajadah, ia salat, ia sujud, ia meneteskan air mata, terus berdoa ketika jawful lail, sepertiga malam qiyamul lail, ia tahajud. Fatahajjat, dikatakan. Disuruh kita bangun malam. Dan apa? Bidzikran katsiran, dan banyaklah kita menyebut nama Allah. Kenapa menyebut nama Allah? Kenapa kita harus mengikrarkan, menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ini Tuhan? Karena kita makhluk Allah, kan susah amat tinggal bilang begitu. Kita makhluk Allah. Jangan sampai kufur, jangan sampai lupa, jangan sampai apa? Enggak mau taat kepada aturan agama Allah. Maka perhatikan itu anak-anak yatim. Ini maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beruntung, orang yang akan mendapatkan kerugian. Andai kata seorang ngerti ada pintu di dalam kubur-kubur yang orang sudah meninggalkan kita, di mana tempat, di sini termasuk.
Itu ada satu pintu yang nyambung ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari berkah apa? Dari berkah acara seperti ini. Dan Rasulullah hadir. Dibaca maulid, Nabi Muhammad duduk sampai doa, terus Rasulullah pulang. Ini berkah luar biasa. Dan Allah mengatakan wa'lamu anna fikum Rasulullah. Selalu kita di mana tempat ada Nabi Muhammad di sana. Orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kenali nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangan orang yang murah kepada anak-anak yatim akan digandeng tangan Nabi yang mulia, karena seorang itu memperhatikan anak-anak yatim. Tangan mulia seorang itu mulia. Tak orang yang mendapatkan keberkahan, orang yang mendapatkan pahala yang apa besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Apa semisal pahala? Ada musalla, ada masjid. Di sana ada kotoran. Kotoran di situ kita ambil, jangan suruh marbot, jangan suruh tukang bersih-bersih itu musala atau masjid, kita ambil sendiri. Itu kecil di mata kita, besar di mata Allah. Jadi luar biasa kedekatan kita. Innallaha ma'as sabirin. Riwayah dikatakan itu perempuan. Yang bisa mendapatkan magam sabir ini perempuan. Bayangin coba. Tapi kenapa tidak mau ngebayangkan? Kenapa? Karena apa? Ada nafsu, Beb. Ada pikiran-pikiran yang segala macam, begini, begitulah, ini segala macam. Karena apa? Karena jarang kita menyebut lafaz Allah. Fas'alu ahlu dzikr in kuntum la ta'lamun. Kenapa orang-orang ahli zikir, ulama-ulama itu, orang alim itu bisa memberitahu kita segala sesuatu? Karena Allah. Gak ada ilham, dapat. Gak ada petunjuk hidayah. Bukan bagaimana itu yang dikatakan aulianya Allah taubat. Andai kata Allah menghendaki sesuatu, Allah hanya mengatakan man yuridillahu khairan yufaqihu fid din, dikatakan. Ini enggak sembarang, ini ucapan hadis qudsi. Allah langsung berbicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan, ciri-cirinya orang itu ngerti agama. Na'udzubillah min dzalik, kalau kita jauh dari rahmat Allah, ilmu. Yang kita jauh dari rahmat Allah, jannah, surga. Yang kita jauh dari rahmat Allah, kenikmatan. Apa? Di saat di dunia kita banyak susah daripada bahagia. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara buat kita mukmin. Wa jannatul kafir. Dan ini surganya orang-orang kafir. Berarti apa? Sesuatu yang Allah inginkan. Apa? Kau sujudlah di hadapanku, karena itu kelezatan bagimu, hai hamba. Allah mengatakan Yasin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Al-Qur'an, ini penentu, Al-Qur'an Al-Hakim. Rasulullah ini utusan Allah. Dia membawa satu kitab Al-Qur'an Al-Karim sebagai penentu. Hati-hati, Al-Qur'an ini dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Betul orang yang bertakwa kepada Allah, seorang yang hamba Allah, yang ahlut tuqa, orang yang bertakwa ini ia selalu hidupnya di sebelah dia Al-Qur'an, di hadapan dia Al-Qur'an, di belakang dia Al-Qur'an, di samping dia Al-Qur'an, yang ia fikirkan kalam Allah. Ini hati yang cenderung kepada khairiyah, kebaikan. Dan orang yang jauh. Rasulullah anna madinatul ilmin. Apa sih ilmu? Ilmu an-nur, ilmu itu cahaya. Yang isinya apa ilmu? Magallah Allah wa magallah Rasul. Yang isinya adalah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan menghidupkan sunnah Nabi. Rasulullah mengatakan man ahya sunnati, siapa menghidupkan sunnah Rasul. Apa sunnah Nabi Muhammad? Perhatikan betul-betul yang dikerjakan Rasulullah. Wa amalun saleh. Kita disuruh mengerjakan amal saleh. Mata kita, telinga kita, kenapa itu harus rumah itu dihiasi dengan Al-Quran? Kenapa? Karena akan menjadikan cahaya. Cahaya. Salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Subuh dikerjakan, zuhur dikerjakan, asar dikerjakan, 5 waktu dikerjakan ketika Jumat berkumpul. Lelaki itu berjamaah di masjid. Ini keterangan. Kenapa dikatakan ini pengetahuan? Karena cahaya. Berarti Allah melihat segala sesuatu karena nur. Betul, karena nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cahaya Rasul. Ini hidayatul kubra, hidayah besar.
yang apa orang bertahap ia kenali agama Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan dirinya kepada khairul mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mendekatkan diri kita kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang rugi kalau jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang rugi. Dia enggak ngerti kebaikan. Nauzubillah min dzalik ini. Ada zaman sekarang orang yang jauh dari ahlul bait habaib. Orang yang menjauhkan diri kita dari zuriyahnya Rasulullah. Orang yang menjauhkan diri kita dari Nabi berarti. Ini ajaran apa ini? Ya, begitu. Apa? Tapi kita disuruhkan apa? Wa amalu amalun saleh. Perhatikan itu huruf-huruf Al-Quran. Perhatikan itu rumah-rumah hiasi dengan akhlakul karimah, akhlakul Quraniyah. Selalu yang dikatakan begitu. Kenapa? Tidur, Allahumma bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Terus bangun tidur, Allah yang menghidupkan, yang mematikan. Ada yang tidur panjang, ada yang tidur gak bangun-bangun. Ini orang mati, ya. Terus dikafanin, dikuburin. Rasulullah sama. Ma khalaqtu hadza batila, Allah mengatakan. Allah itu jadikan segala sesuatu, Allah tentukan dengan apa ketentuan Allah, kudrah, iradah, dikatakan begitu. Takdir, malam siang, siang malam, malam siang. Kita melangkahi bisa apa? Baca Al-Quran Al-Karim, baca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu keberkahan. Apa berkah? Keluar kita dari segala waktu. Bahkan dikatakan min ahli tasawuf, fana billah. Fana mereka itu. Waktu di kitab surah Al-Asrar dikatakan ada 3 tok. Yang di sana satu mengatakan itu waktu hilang. Berarti apa? Apa kudrah? Ketentuan Allah. Di mana takdir? Yang Allah adakan, yang Allah jadikan segala sesuatu. Meminta tak kita sama Allah? Meminta. Ini doa. Bagaimana ya Rabb? Bagaimana wahai Ustaz, wahai Habib, cara doaku dikabul? Sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini langsung malaikat rahmah Mikail alaihi salam. Ini langsung malaikat Jibril alaihi salam. Sayyidul malaikah, langsung malaikat Jibril. Ketika seorang dia menyebut membawa nama Nabi Muhammad, ketika munajah angkat tangan sampai ila hadratillah, itu sampai ke arsy Allah. Tapi tidak menyebut nama Nabi. Nah, di sana tuh. Di situ tuh diam di sana aja tuh. Tidak sampai. Ini luar biasa. Doa anak yatim ini kabul. Doa anak yatim ini ijabah. Kalau kita baik sedekah kepada anak yatim, menyenangkan anak yatim, berkah luar biasa. Wallahil azim, demi Allah. Orang yang melihat dengan pandangan seperti itu kepada anak kecil itu, Allah akan ganti pandangannya dengan pandangan yang mubarakah luar biasa. Pandangan yang terang luar biasa. Andai kata ada penyakit batin atau zahir, hilang itu penyakit. Karena kehendak Allah. Mungkin semua pernah ngalamin ya, punya penyakit ujuk-ujuk hilang ya. Siapa yang beri? Allah. Nanti kalau ucap alhamdulillah gitu tuh. Ini nikmat yang Allah berikan. Nah, mudah-mudahan Allah kabul hajat antum semuanya. Allah berikan nikmatul jaza. Nanti kalau saat kita meninggal husnul khatimah. Hidup senang. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Disuruh kita mengatakan semua pemberian Allah, segala sesuatunya sudah. Hidup kita, mati kita, saudara kita, anak kita, keturunan kita, kita minta kepada Allah. Jangan sampai digolongkan yang Allah katakan inna sya'naka huwal abtar. Kafir-kafir Quraisy ketika itu. Ini Nabi Muhammad SAW ini dikatakan atau ja'akum rasul min anfusikum. Nabi Muhammad manusia, tapi dia bukan manusia biasa. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Karena yang dibawa Rasul iman, Islam, ihsan dikatakan. Ini Rasulullah yang menjadikan seluruh umatnya selamat dalam beragama fiddin wa dunya wal akhirah. Inna syani'aka huwal abtar dikatakan. Segolongan orang yang ia ngerti adan surga Allah Subhanahu wa taala. Ada satu telaga di sana Kautsar. Dan Hud dikatakan di Firdausil A'la, surga yang paling utama. Karena ada seorang manusia yang paling utama. Maulana Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena seafdalnya ibadah ketika seorang mengerti Allah memberikan halawamah ketenangan hati bizikrillah, dengan kita beribadah kepada Allah.
Fas'alu ahlu dzikri in kuntum la ta'lamun. Kenapa kita harus bertanya kepada orang yang ngerti apa yang kita nggak ngerti? Kenapa? Karena kewajiban kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban kita untuk apa? Menyampaikan baligh anni walau ayah, kata Rasulullah. Dan kewajiban kita untuk apa? Belajar ta'lim, belajar menuntut ilmu untuk mendapatkan keberkahan dunia akhirat. Dan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ada fadilah sunnah. Ada fadilah sunnah dari maulid Nabi. Kenapa? Karena kita menyatakan ikrar kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bulan Rabiul Awal, sekarang Rabiul Tsani, ya, akhir ini, pertengahan akhir Rabiul Tsani. Nanti terus Jumadil, terus Sya'ban, terus Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ini bulan-bulan ketika bulan yang zahir itu, qamar itu, yang di atas langit itu melihat wajah Rasul, melihat wajah Nabi Muhammad. Cahaya bulan itu nggak seperti bulan di zaman sekarang. Bayangkan, kenapa? Karena umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lebih terang daripada rembulan. Dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Al-Qur'an itu turun wahyu demi wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah katakan di surah Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dan apa dikatakan? Itu berbulan akan hancur kelak yaumil qiyamah. Matahari akan hancur kelak yaumil qiyamah. Dan dikatakan itu keluar isi bumi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Andai kata kita melakukan amal yang baik, Allah berikan kebaikan. Apa kebaikan? Surga. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Andai kata kita melakukan keburukan, Allah menunggu. Seorang menunggu seseorang gak bakal ngejanjiin. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ini Khaliq, begitu sifat Allah. Allah dikatakan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik wal Qudus, dikatakan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat ketika Allah mengutus Rasul, ketika Nabi diutus menjadi Rasul, lihat, perhatikan apa yang diucapkan malaikat Jibril alaihissalam di Gua Hira. Iqra, bacalah. Begitu mata seorang melihat, kita duduk di mana tempat ngaji kitab Safinah, Bidayatul Hidayah, kitab-kitab salafun saleh, mendapatkan keberkahan seperti ketika Rasulullah disuruh malaikat Jibril alaihissalam turun perintah wahyu pertama. Ini keberkahan yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah golongkan kita menalil khair, orang yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.